pihak-pihak ketiga lebih fokus kepada 10 provinsi yang memang paling banyak galbainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat lagi kita, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang semakin berisiko galbay menjelang akhir tahun. Ternyata kalian harus berani dan siapkan data-data ini. Nah, apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya. Sebelumnya saya pernah buatkan vlog di mana ada konten kreator yang membagikan bahwa data untuk wilayah Jakarta, data-data masyarakatnya di Disduk Capil ternyata sudah dijual di black market, tetapi banyak yang menyanggahnya. Dan ternyata baru-baru ini ada seorang wanita yang membagikan bahwa dia terkena dengan scammer Disduk ini lagi, yang mengatakan bahwa ada orang kecamatan yang mau memverifikasi datanya. Halo teman-teman, hari ini saya mau menceritakan musibah yang saya alami. Saya tadi pagi menerima telepon dari via WhatsApp nih, WhatsApp ya. Jadi orang ini intinya dari layanan masyarakat yang hendak mendata ya berkaitan sinkronisasi data payment ID dia dari Disduk Capil dan dibawa ke Mendagri gitu loh ya. Saya suruh download identitas kependudukan. Saya bilang saya nggak punya identitas kependudukan. Oh sekarang tuh harus semua serba online bu katanya. Kakak ibu sudah pakai QR kode belum? Terus saya bilang memang sudah. Berarti tinggal KTP-nya yang belum QR kode bu. Oke lah. Tapi memang bukan dari Play Store. Ambilnya dari eKTP online. Ketika saya sudah download identitas kependudukan itu, saya diarahkan untuk pencet ini, pencet itu sampai tiba saatnya dia berproses gitu ya. Dia rekam wajah saya, rekam sidik jari saya, rekam semuanya, rekam semua mungkin di bawah handphone saya itu, sampai akhirnya saya sadar uang saya di bank sudah tidak ada lagi gitu. Dari situ saya berusaha, saya bilang gitu, saya mematikan nggak bisa. Akhirnya saya paksa kartu saya cabut gitu ya, dengan paksa. Barulah saat itu terputus. Tapi ketika pun sudah terputus itu juga sudah terlambat ya. Tapi biarlah cerita ini buat teman-teman di sana harus hati-hati, terutama dari telepon yang nggak dikenal. Siapapun orangnya mengatasnamakan identitas kependudukan dari Disduk Capil itu bohong, itu hacker. Jadi semua uang saya yang ada di bank ya, ada 3 rekening itu sudah dibobol semua. Jadi buat teman-teman semuanya, mohon kabarin kepada siapapun itu, kerabat kalian, keluarga kalian, kalau sudah ada telepon dari kecamatan mau verifikasi data, ada telepon lagi dari orang tidak dikenal mau mendata ulang data kalian, semua itu saya sampaikan hoax. Jadi hati-hati sekali, tidak akan pernah ada orang Disduk untuk memverifikasi data kalian by phone, karena selama ini setahu saya kitalah yang membutuhkan data di Disduk itu, bukan Disduk itu yang nyamperin kita. Jadi hati-hati sekali teman-teman ya. Nah lanjut lagi teman-teman, jadi ada komenan seorang teman di vlog YouTube saya mengatakan bahwa dia baru saja didatangin DC dari Cairin, yang mana ini sudah ada DC lapangannya di wilayah Surabaya. Nah seperti ini informasinya. Selamat malam Kak Desi, saya mau share. Kemarin saya datangin DC Cairin ke rumah saya di Surabaya. Waktu ke rumah, saya tidak di rumah, jadi ditemui oleh ibu saya. DC kasih kertas tagihan tertulis nama saya dan menyampaikan secara lisan jumlah tagihan saya kepada ibu saya. Nah berarti DC Cairin untuk pihak ketiganya sudah datang di wilayah Surabaya teman-teman ya. Jadi yang galbay dicairin tidak perlu terlalu takut, karena biasanya ini adalah pihak ketiga dan belum tentu juga dia akan datang mengunjungi kalian satu persatu. Itu dia teman-teman ya. Sebelumnya saya informasikan Monas, kemudian lagi Krediwan sudah ada DC-nya di Jakarta. Sekarang Cairin sudah nyamperin sampai ke Surabaya. Berarti DC sekarang sudah bekerja sama dengan pihak ketiga, dan pihak ketiganya sudah mulai banyak yang turun ke lapangan. Karena biasanya yang namanya pihak ketiga itu pasti bekerja
bekerja untuk pesanan. Ya, tergantung dari pinjolnya, apakah pinjolnya menyuruh kalian untuk jalan ataukah tidak. Dan rata-rata yang disuruh jalan ini yang udah galbay di atas dari 3 bulan. Gitu teman-teman ya. Jadi dari kasus-kasus ini saya belajar bahwa untuk menjelang akhir tahun, apalagi sekarang sudah diberlakukannya beberapa pinjol sudah mulai masuk ke dalam SLIK OJK. Ini berarti kita bisa kelompokkan galbay menjelang akhir tahun itu sudah mulai banyak resikonya. Tetapi resiko-resiko yang kita ketahui sejauh ini masih kita bisa minimalisir, yang penting kalian tahu caranya. Nah, beberapa pinjol-pinjol yang saya sebutkan, mulai dari pinjam yuk, kemudian mulai lagi dari cairin, rupiah cepat, kemudian Ivoji, modal nasional, kemudian ada modal, ada pundi, dana rupiah, dan beberapa pinjol-pinjol yang sekarang pihak ketiganya sudah mulai turun ke lapangan. Kemudian ada lagi yang menginformasikan DC aku laku sekarang sudah menagih ke UATAS, menagih ke 360 kredit, dan banyak lagi. Ini saya sampaikan, berarti satu pinjol tersebut bisa bekerja sama dengan 2 ataupun 3 pihak ketiga. Makanya ada beberapa pihak ketiga yang bisa menagih untuk beberapa pinjol. Nah, untuk resiko yang harus kalian hadapi ketika menjelang akhir tahun ini dan banyaknya DC-DC lapangan yang dipekerjakan, yang kan harus persiapkan adalah beberapa hal ini. Yang pertama, itu siapapun yang datang ke rumah kalian ataupun ada DC yang menagih lewat WA, email atau apapun, mohon untuk tetap bersikap tenang. Kalau kalian tidak bisa tenang dalam galbay, berarti kalian tidak siap untuk galbay. Karena orang yang siap untuk galbay itu adalah orang yang siap menanggung resiko apapun itu. Lanjut lagi yang kedua, tidak usah kepo dengan SLIK OJK. Sebelumnya saya sudah pernah sampaikan kepada kalian, ada beberapa pinjol-pinjol yang sudah menghapus bukukan di SLIK OJK kalian, bahkan hutang-hutang banyak yang tidak tercatat, bahkan ada juga yang hutangnya dari tahun 2020 sudah dilunaskan tapi muncul lagi. Tetapi di sini saya sarankan menjelang akhir tahun, kalau kalian tidak punya kebutuhan apapun, tidak usah terlalu pikirkan SLIK OJK. Karena apa? Kalau kita sudah ngambil SLIK OJK, otomatis kita akan kepikiran nih, apa yang harus saya lakukan dulu, apa yang ini, ujung-ujungnya yang tadinya tidak mau gaya lubang, akhirnya gaya lubang tutup lubang. Sebenarnya saya tidak menyarankan itu teman-teman ya, bukan untuk lebih menakutkan kalian, ujung-ujungnya kalian gaya lubang tutup lubang, tidak ya. Kalau kalian punya pikiran seperti itu, jangan kepo dengan SLIK OJK tuh ya. Terus lagi, jangan ikuti tren gaya lubang tutup lubang ataupun kalian ikutin tren-tren untuk bermain joki. Ingat sekali, udah berapa kali saya sampaikan, dan saya yakin kan ada pemula-pemula galbay. Saya sampaikan di sini, belum pernah ada orang dari tahun 2020-an itu pinjol berada sampai detik ini yang berhasil menggunakan joki. Belum ada. Yang ada makin terpuruk dan ujung-ujungnya galbay, barulah dia bisa bangkit lagi. Ya. Kemudian lagi, banyak pinjol yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi jangan kaget. Tetapi yang perlu kalian tekankan, tidak semua pihak ketiga menurunkan DC lapangan, tergantung dari pesanan pinjolnya. Lanjut lagi, pihak-pihak ketiga lebih fokus kepada 10 provinsi yang memang paling banyak galbaynya. Nah, saya sudah sebutkan kepada kalian, per Juni 2025 ada 10 provinsi yang memang paling banyak kredit macet. Dan kebetulan setelah saya baca dan saya terima informasi dari kalian semua yang galbay, rata-rata di 10 provinsi inilah yang paling banyak DC lapangannya. Tetapi tidak semua pinjol menurunkan DC lapangan di 10 provinsi ini. Nah, diantaranya itu ada NTB, Jakarta, Jawa Barat, Jogja, Jawa Timur, Kalimantan, Lampung, kemudian Banten, Sumatera Selatan, kemudian Sumatera Barat. Nah, itulah yang paling banyak sekarang ini diturunkan DC lapangan, tetapi tidak semua pinjol, hanya beberapa saja. Contohnya saja seperti ada modal yang sudah mulai masuk ke daerah wilayah Malang, kemudian cairin yang ada di daerah Jawa Timur, kemudian Sami sudah mulai ada di Jogja, dan beberapa pinjol-pinjol lagi yang saya dapatkan informasinya dari kalian. Tetapi saya yakin di antara 10 orang yang galbay, hanya 1 yang didatangi. Lanjut lagi, DC paling banyak di wilayah Jakarta. Benar sekali, menjelang akhir tahun banyak sekali DC-DC yang diturunkan di wilayah Jakarta, terutama untuk pay letter, kemudian bank-bank digital, kemudian juga beberapa pinjol menengah yang banyak di wilayah Jakarta. Tetapi banyak juga yang menginformasikan dia sudah galbay beberapa tahun di wilayah Jakarta, belum juga didatangi DC. Karena yang menggunakan pinjol itu banyak. Dan yakinlah, orang yang mencela kita karena kita galbay, besok mereka yang akan jatuh galbay karena celaan mereka terhadap kita. Itu ya. Lanjut lagi,
Yang terakhir ini yang paling penting banget buat kalian semuanya, jangan ikut-ikutan untuk menggunakan jasa konsultasi apapun. Saya bukannya melarang kalian, tapi tidak menyarankan. Banyak sekali orang yang terjerat bahkan uangnya habis-habisan hanya untuk mengikuti tren konsultasi sana-sini. Yang mana seharusnya uang tersebut bisa kalian bayarkan untuk pinjol, malah uang tersebut jatuh kepada konsultasi. Yang perlu kalian lakukan adalah kalian wajib kuat mental saja, perbanyak edukasi, dan pastikan lagi kalau memang kalian tidak sanggup untuk membayar, jangan gaya lubang ketutup lubang. Karena awal mula ketakutan setiap orang galbah itu adalah karena terus-terusan gaya lubang tutup lubang. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian semuanya. Semoga menjelang akhir tahun ini, sisa 2 bulan lagi akhir tahun ini, semakin paham dengan apa yang kita lakukan, semakin siap dengan keputusan yang kita jalani, dan kita makin semangat lagi dari hari ke hari. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.